Halo Pak Chandra, kami dari kelompok Router ingin mempresentasikan tentang ekonomi kreatif. Saya Juri Martin Banu beserta kelompok saya Cesar Mahandra Oke Putra dan juga Rino Yevian Ramadan. Ekonomi kreatif menurut John Hawkins adalah sebagian the creation of value as a result of idea, atau bisa diartikan sebagai kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghasilkan ide, tidak hanya melakukan hal-hal yang rutin dan berulang. Karena bagi masyarakat ini, menghasilkan ide merupakan hal yang harus dilakukan untuk kemajuan. Sedangkan menurut United Nations sendiri, ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi yang berkembang berdasarkan aset kreatif yang berpotensi menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Kreatif adalah konsep perekonomian pada era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi serta kreativitas dengan cara mengedepankan ide serta pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi paling utama. Nah, selanjutnya adalah karakteristik dari ekonomi kreatif. Yang pertama ada kolaborasi, kemudian ada ide atau gagasan, kemudian ada tidak terbatas, dan yang terakhir adalah relatif. Kolaborasi di sini berarti diperlukan kolaborasi atau kerjasama antara berbagai aktor yang berperan dalam industri kreatif, yaitu seperti dunia usaha, pemerintah, dan pelaku ekonomis, serta masyarakat yang merupakan persyarat mendasar. Kemudian ide atau gagasan ini berarti berbasis atau berdasarkan ide atau gagasan. Kemudian tidak terbatas, di sini pengembangan tidak terbatas dalam berbagai bidang usaha karena ekonomi kreatif memiliki banyak bidang. Dan yang terakhir adalah konsep yang dibangun bersifat relatif. Nah, selanjutnya ekonomi kreatif di Indonesia. Pada tahun 2015, PDB atau produk domestik bruto naik menjadi 4,79%. Hal ini lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan hanya mencapai 2,4%. Hal ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang memiliki kinerja ekonomi paling hebat. Pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres nomor 6 tahun 2015 tentang pembentukan Badan Ekonomi Kreatif Indonesia atau BEKRAF. Di sini BEKRAF bertugas membantu Presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif. Visi BEKRAF sendiri adalah membangun Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dalam ekonomi kreatif pada tahun 2030. Misi yang pertama, menyatukan seluruh aset dan potensi kreatif Indonesia untuk mencapai ekonomi kreatif yang mandiri. Lalu yang kedua, menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan industri kreatif. Yang ketiga, mendorong inovasi di bidang kreatif yang memiliki nilai tambah dan daya saing di dunia internasional. Yang keempat, membuka wawasan dan apresiasi masyarakat terhadap segala aspek yang berhubungan dengan ekonomi kreatif. Yang kelima, membangun kesadaran dan apresiasi terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk pelindungan hukum terhadap hak cipta. Dan yang terakhir, merancang dan melaksanakan strategi yang spesifik untuk menempatkan Indonesia dalam peta ekonomi kreatif dunia. Subsektor yang pertama, aplikasi dan pengembang permainan. Yang kedua, desain produk. Ketiga, arsitektur. Keempat, DKV. Kelima, seni pertunjukan. Keenam, film animasi video. Yang ketujuh, fashion. Dan yang terakhir, penerbitan. Selanjutnya musik, kuliner, fotografi, kriya, periklanan, TV dan radio, seni rupa, terakhir desain interior. Nah, jadi mengapa Indonesia harus mengembangkan ekonomi kreatif? Yang pertama tentu saja citra dan identitas bangsa. Karena pariwisata atau warisan modal nasional atau membangun budaya atau warisan dan nilai lokal dapat membentuk suatu identitas bangsa. Hal ini dapat dibuktikan dengan Indonesia yang dikenal sebagai negara penghasil kain batik yang berhasil diekspor ke berbagai negara di dunia.
Kreativitas dan inovasi merupakan dua hal yang selalu dilakukan para pelaku kreatif ekonomi untuk mengembangkan industri ini. Karena mereka sudah terbiasa, secara natural setiap kebijakan yang dilakukan pasti merangsang jiwa kreatif dan inovatif di dalam diri pelaku ekonomi kreatif. Kemudian, sumber daya yang terbarui, berbasis pengetahuan atau gagasan yang tercipta karena bakat atau kebiasaan. Di sini kreativitas merupakan salah satu kemampuan yang hadir karena bakat atau kebiasaan. Inilah mengapa sektor ekonomi kreatif merupakan industri yang berasal dari sumber daya yang dapat diperbaharui. Lalu ada dampak sosial. Kualitas hidup atau pemerataan kesejahteraan karena penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak. Karena sektor industri kreatif cukup beragam dan luas. Angka penyerapannya pun tenaga kerjanya tentu saja cenderung lebih banyak dari industri lainnya. Kemudian yang terakhir adalah ekonomi kreatif dapat berkontribusi pada perekonomian Indonesia. Hal ini karena kemajuan industri ini secara tidak langsung juga berkontribusi pada meningkatnya keuangan negara. Jadi jika pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi kreatif, maka secara tak langsung pemerintah juga memajukan perekonomian bangsa. Karena ekonomi kreatif memiliki banyak berbagai bidang dan sumber daya yang terbaharui yang berasal dari gagasan atau ide-ide. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi kreatif. Kesulitan dalam memperoleh bahan baku. Hal ini dapat terjadi karena bahan baku yang tersedia di Indonesia jumlahnya sudah sangat terbatas. Sebenarnya nggak terbatas, tapi karena adanya kebijakan yang menyulitkan pelaku ekonomi untuk memperoleh bahan baku tersebut. Kendala selanjutnya adalah pemanfaatan penggunaan teknologi. Hal ini berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi terbaru. Karena masyarakat Indonesia masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan banyak yang belum memiliki keterampilan atau pengalaman yang banyak. Adanya kendala terhadap modal bagi pelaku usaha. Oke, pastinya dalam suatu proses menciptakan satu produk, jelas memerlukan modal dengan jumlah yang tidak sedikit, mulai dari tahap desain hingga hasil akhir, yaitu menghasilkan suatu produk jadi. Kendala berikutnya adalah hak cipta terhadap produk yang dihasilkan. Namun tidak hanya sampai pada produk jadi saja, kendala yang akan dihadapi oleh pelaku usaha ekonomi kreatif adalah produk tersebut kesulitan dalam memperoleh hak cipta atau hak paten dari produk karena hak cipta biasanya harganya terlalu mahal bagi para pelaku ekonomi yang baru memulai usaha. Yang terakhir, dukungan ketersediaan ruang publik yang masih kurang. Dalam hal ini, produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha ekonomi kreatif masih sebagai peminat. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya promosi atau sosialisasi terhadap produk yang dihasilkan. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.